Jadi sebenarnya bisnis judi di Asia Tenggara tuh itu tuh udah berkali-kali ganti pasar. Kayak misalnya dulu sebelum Kamboja jadi pusat judi di Asia Tenggara, yang diproyeksikan buat jadi pusat judi itu sebenarnya tuh Filipina. Tapi terus karena beberapa alasan dan peraturan yang berubah, akhirnya yang disasar tuh jadi Kamboja. Dan seiring perkembangan zaman dengan berkembangnya bisnis judol saat ini, yang jadi sasaran utama sekarang adalah warga Indonesia. Nalo. Ya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, jelas Indonesia jadi pasar yang menjanjikan banget dong. Apalagi kalau kata narsum gua ini, warga Indonesia tuh suka banget main game. Jadi judol tuh gampang banget masuk ke mereka. Belum lagi dengan berkembangnya judol saat ini, perusahaannya tuh jadi nggak harus beroperasi langsung di sebuah negara kan. Mereka pengen gerak di Indonesia, bisa tanpa perlu bikin perusahaan di Indonesia. Perusahaannya tetap di Kamboja. Meminimalisir ditangkap sama aparat negara terkait kan jadinya kan kalau kayak gini caranya kan. Dan turunnya penerimaan dari bisnis judi di Kamboja gara-gara pandemi tadi, itu jadi ngebikin perusahaan yang bertahan jadi pada ngalihin target mereka ke pasar Indonesia. Kenapa jadi ke Indonesia? Soalnya dengan nyasar Indonesia, potensi untung mereka bisa double nih. Yang pertama mereka jadi nggak perlu pindah kantor, dan mereka jadi punya akses ke pasar yang lebih besar. Dan masih menurut pengakuan Doi, sebenarnya dulu faktor utama masuknya Cina ke Kamboja buat jadi investor bisnis judi tuh, itu karena dari dulu Kamboja tuh emang dikenal sebagai negara yang banyak bergantung sama Cina. Makanya investor-investor Cina tuh ngelihatnya, wah ini Kamboja nempel mulu nih sama kita nih, bisa kali ya kita investasi bisnis judi di Kamboja. Bisa nih kayaknya nih. Icak kali. Dan karena Kamboja tuh dikenal sebagai salah satu negara paling korup di Asia Tenggara, jadinya banyak ekspat Cina, khususnya bos-bos judi yang penting-penting, yang jadi dilindungi di Kamboja. Padahal mereka bergerak di bisnis haram yang ilegal. Jadi mereka dibiarin ngembangin judi di Kamboja, tapi sebagai timbal baliknya mereka harus ngasih setoran rutin ke para oknum pejabat. Tapi ingat sekali lagi, setoran ini tuh lebih ke buat pejabat-pejabat korupnya, buat mereka pribadi, bukan buat negara Kambojanya. Jadi yang dari artikel-artikel sama yang dari narsum gua, ini sing nih infonya nih. Yang diuntungin di sini adalah pejabat korupnya, bukan negara Kambojanya.